Gawat, ternyata Ahok masih dendam ke Anies Baswedan. Pengamat belak-belakan soal ini. Di lain sisi, Caimin Anies Pilpres 2024, PKB yakin menang. Satunya Panglima Santri, satunya lagi terbukti pimpin Jakarta. Oleh karena itu, jika Prabowo versus Anies pada Pilpres 2024, ini yang akan menang. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan lawan Institut Muhammad Mu'alimin buka suara terkait hubungan antara Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Ahok, sapaan akrab Basuki Cahayapurnama, punya hubungan kurang baik dengan Anies Baswedan. Ahok punya dendam sejarah dengan Anies, kata dia dalam pernyataan kepada Gempi.co. Baginya, Ahok nanti bakal disiapkan oleh PDIP untuk menghambat laju Anies. Tugas Ahok untuk secara kesatria melawan Anies di setiap konstelasi, jelasnya. Menurut Mu'alimin, kondisi itu membuat Ahok begitu punya pengaruh besar di pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Pilpres 2024 jadi medan tempur untuk menebus rasa malu dan luka-luka Ahok saat di penjara, jelas dia. Mu'alimin menambahkan, Ahok jatuh dan tersungkur di jeruji besi karena ulah pendukung Anies. Pendukung yang rasis dan intoleran saat unjuk rasa 2016 sampai 2017 yang berjilid-jilid, tuturnya. Di lain sisi, Caimin Anies Pilpres 2024, PKB yakin menang. Satu Panglima Santri, satunya terbukti pimpin Jakarta. Menjelang Pilpres 2024, yang sebenarnya masih cukup lama, nyatanya Gubernur Anies Baswedan sudah mulai dilirik sejumlah partai. Salah satunya ada Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB yang tertarik menjagokan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Dilansir dari terkini.id pada Senin 21 Juni, terkait hal tersebut, pengurus DPP PKB yakni Nasim Khan mewacanakan duet Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Anies Baswedan untuk konstelasi Pilpres 2024. Ditanya Pilpres 2024, cocoknya Caimin Bang Anies, Muhaimin Iskandar Anies Baswedan, saatnya bersatu untuk umat, ujar Nasim. Ia menilai bahwa pasangan Caimin Anies sangat ideal dan berpotensi diusung koalisi partai politik di Senayan, baik yang berlatar belakang religius maupun nasionalis pada Pilpres 2024. Anggota DPR RI itu meyakini jika pasangan tersebut terrealisasi, maka Caimin Anies bakal menang dengan mudah pada Pilpres 2024 dan Indonesia bisa menjadi negara yang makmur, adil, serta rakyatnya bakal sejahtera. Nasim membeberkan alasan pasangan Caimin Anies bisa menang karena keduanya dalam beberapa survei selalu masuk 5 besar nasional. Akar rumputnya nyata, solid, dan kelompok pemilihnya berbeda. Mereka jadi bisa saling melengkapi. Caimin mewakili organisasi Islam terbesar di Indonesia. Caimin ini Panglima Santri. Beliau representasi NU Nahdlatul Ulama, ujarnya. Kalau Bang Anies, banyak dari kalangan Muhammadiyah dan organisasi Islam lain sangat menginginkannya. Mereka dekat dan bersahabat dengan para tokoh agama lain. Nasim lantas mengungkapkan bahwa kalangan santri, kiai, ulama, dan masyarakat perdesaan terus mendesak agar Ketua Umum PKB itu maju sebagai calon presiden pada tahun 2024. Mengapa? Karena Caimin dianggap sebagai tokoh yang saat ini mempresentasikan politik Nahdlatul Ulama, NU. Warga NU, baik yang struktural maupun kultural, pasti akan memberikan amanah suaranya kepada tokoh yang dianggap sebagai representasi NU, ungkap Nasim. Menurutnya, suara warga NU ini
sangat menentukan karena hampir 100 juta. Kalangan santri jumlahnya kurang lebih 15 juta. Ustadz lebih kurang 1 juta. Dan pondok pesantren kurang lebih 35.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pasangan Caimin Anies, kata Nasim, merupakan figur muda yang bisa diterima semua kalangan. Mulai dari kelompok religius atau nasionalis, generasi senior, milenial maupun baby boomer, masyarakat pedesaan atau perkotaan, pelaku usaha, dan para pekerja. Caimin ini diterima semua kalangan. Prestasi dan pengalamannya sangat luar biasa. Beliau membangun karir politik dari bawah hingga akhirnya diberi amanah jadi wakil MPR, ungkapnya. Pernah jadi wakil ketua DPR selama 2 periode dan menteri. Beliau sudah terbukti mampu menjadi komunikator andal lintas partai, lintas kelompok, dan lintas konsolidasi. Bang Anies juga sudah terbukti mampu memimpin Jakarta dengan baik, pungkas Nasim. Oleh karenanya, jika diadu Prabowo versus Anies pada Pilpres 2024, siapa yang akan menang? Pilpres 2024 memang terhitung masih lama, tapi saat ini jagat perpolitikan sudah diramaikan oleh nama-nama calon presiden. Hal ini dipertegas melalui survei elektabilitas. Nama-nama yang muncul seputar beberapa tokoh saja yang elektabilitasnya tinggi adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyusul Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Agus Harimurti, Gatot Nurmantio, dan lain-lain. Bisa melihat tanggapan masyarakat, terutama dari para pendukung 2 tokoh yang menonjol saja, Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Anies. Dari kalangan pendukung Prabowo, rata-rata menyatakan bahwa sebaiknya Anies jangan mencalonkan diri dahulu. Fokus saja memimpin DKI Jakarta untuk 1 periode lagi, baru mencalonkan pada Pilpres 2029. Sementara, kalangan pendukung Gubernur Anies Baswedan menyatakan bahwa inilah saatnya Anies memimpin negeri ini. Dan Menhan Prabowo Subianto sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi. Sudah beberapa kali mengikuti Pilpres, belum pernah menang. Kalau mau jujur, kita tidak berhak membatasi hak konstitusional siapapun yang ingin jadi capres pada Pilpres 2024. Semua berhak mencalonkan diri sepanjang memenuhi persyaratan. Andaikan tahun 2024, Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Baswedan, andainya Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani, diusungkan oleh PDIP, Gerindra, dan lain-lain, berhadapan dengan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat dan lain-lain, siapa yang akan menang? Siapapun yang memenangkan Pilpres ini, pemenangnya adalah rakyat Indonesia. 2 sosok ini, baik Prabowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama amanah, memiliki leadership dan integritas yang kuat, punya keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat lapis bawah, punya kemampuan melakukan perbaikan terhadap kondisi bangsa dan negara. Jadi, siapapun yang memenangkan Pilpres antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, bila keduanya capres 2024, kedua tokoh tersebut sama-sama memberikan kebaikan bagi masa depan bangsa dan negara ini. Siapapun yang menang akan saling menghormati dan memuliakan. Bila Prabowo yang menang, mungkin Anies akan diajak bergabung. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana menurut pendapat Anda?